Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wati ilal huda wa dalalati alal khair ibtiwajillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Amma ba'dul hamdulillah masul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat wal afiyah, taufik dan hidayah. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di musholah yang insyaallah penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sedikit yang kita bahas yaitu tentang motivasi membantu orang muslim kan. I'anatul muslim dan mengembirakan mereka, orang-orang Islam. Aslinya bukan cuma wong Islam, wong kafir juga kalau memang mereka perlu bantuan, kita bisa bantu. Bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, apa kan kita harus berbuat baik kepada semua makhluk Allah kan. Nah, itu yang dianjurkan. Nah, langsung faedah yang pertama. Qala Syekh Mahali idza stawa fi darsihi ma'a talabati yagumu wa ya'muruhum bil mutala'ah wahdahum. Ada satu ulama besar namanya Syekh Mahali. Ini ulama ahli fikih. Karangan beliau banyak. Beliau punya kitab Hasyiah Minhaj kan. Imam Mahali atau Syarah Minhaj, kitab itu sampai 5 jilid atau 6 jilid karangan beliau kan. Yang jelas banyak karangan beliau ini, ulama ahli fikih. Nah, pernah suatu hari beliau ini lagi ngajar, lagi majelis ngajar murid-muridnya. Akhirnya ketika pertengahan pelajaran beliau ini keluar dari majelis tadi kan. Dia ngomong sama muridnya, tunggu aku ada gawe dulu kan. Tunggu dengar, kaki aku balik lagi. Akhirnya beliau keluar, muridnya nunggu. Tapi ada satu muridnya penasaran. Dan ini sering terjadi, gurunya itu kalau udah jam sekian, dia itu keluar dulu. Akhirnya ada kok muridnya penasaran, dia peloi kan. Watatabadhu, dipeloi, pengen nyingok apa gawe gurunya nih kan. Setiap jam ini ngapa dia keluar? Akhirnya fara'ahu yahmil kirban minal ma'i yastasqi li ba'dil ajais. Dak taunya beliau ini setiap waktu itu ngembek banyu di sumur kan, ngembek banyu pakai ember. Dia ngisi atau dia nganterkan ke rumah wong-wong tua yang dak pacak ngembek banyu. Ada di kampung dia itu ada wong tua tidak bisa ngembek. Jadi setiap waktu itu dia ngisikan banyu baknya rumah wong tua tadi. Nah ini padahal ulama besar kan. Kalau seandainya nyuruh murid-muridnya pacak selesai mungkin kan. Tapi tidak ada. Ini mereka langsung turun tangan dewek kan, membantu wong yang tidak mampu. An Ibnu Abbasin qala asarat Rum Abdullah bin Hudzafah As-Sihmi sahiban Nabi. Nah, pernah juga di zaman Nabi. Jadi kita ini bawakan cerita ini nunjukkan uang yang baik itu banyak. Ya kan? Jadi mungkin di akhir zaman berkurang. Sampailah kaki di akhir zaman kaki yang tinggal cuma uang-uang yang jelek kan. Uang-uang yang rusak kalau itu kiamat datang, kalau udah banyak, terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak uang yang rusak, itu berarti udah tak lama lagi kiamat kan.
Nah, jadi apa, wong-wong yang baik itu ada, dan setiap masa pasti ada rombongan wong-wong yang baik ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergantung ya, aslinya kita dewek kan, mana pengen jadi cak mana kan. Kalau kita pengen jadi wong baik bisa. Tapi dikatakan setiap manusia itu ketika lahir di muka bumi, dia pacak jadi Nabi Musanya suatu umat. Maksudnya jadi wong baik di umat tersebut ya. Pacak jadi Firaunnya, pacak jadi wong yang paling jahat di umat itu kan. Nah, kita tidak tahu kapan nentunya, pas akhir hayat kita kan. Nah, jingok mana ini kita termasuk wong yang apa? Rombongannya Nabi Musa yang beriman, yang baik, atau rombongannya yang Firaun ya. Nah, jadi tergantung kita. Mana kita nak nyalankan diri kita ini ya. Nah, ini diceritakan ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini cerita kejadian di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi pemimpin. Karena Abu Bakar, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, ini masa melebarnya Islam. Di masa Sayyidina Umar ini berkembangan Islam itu pesat sampai mengalahkan Romawi kan. Nah, itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab, kerajaan dulu yang paling besar, yang megang bumi ini dulu Persia sama Romawi itu. Jadi bumi ini ya, kalau kita nyingok sekarang ini pecah-pecah kan. Kalau zaman dulu kerajaan yang paling ini dua ikut paling ditakuti. Nah, tidak tahu ini dua-duanya kalah dengan umat Islam kan? Umat Islam. Nah, itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika peperangan umat Islam dengan Romawi, itu ada sahabat Nabi yang ditawan. Sahabat Nabi ditawan dengan beberapa ekor wong kan. Nah, namanya siapa? Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ini jadi tawanan. Ditawan sama wong Romawi. Akhirnya faqala lahu taghiyah. Akhirnya raja Romawi tadi ngomong, tahu kan, oh ini ada tawanan umat Islam. Siapa ketuanya? Abdullah bin Hudzafah ini panglima kan. Oh, ini kepalanya nih, Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya dipaksa Abdullah bin Hudzafah ini untuk masuk Nasoro. Nasoro itu Kristen ya, yang nyembah salib. Nah, itu Nasoro. Dipaksa karena Romawi itu berpegang dengan Nasoro agamanya kan. Dipaksa untuk masuk Nasoro dan murtad, meninggalkan Islam. Akhirnya kata raja tadi, tanasar wa illa alqaitu kafil bakar. Masuk Kristen lah, kalau tidak kau aku lemparkan ke juru panci, yang mana di panci tadi ada, aku masukkan minyak, dan kau akan kulempar di situ dengan rombongan kau. Kalau kau dah galak murtad kan, dah galak meninggalkan Islam. Akhirnya kata Abdullah bin Hudzafah, aku dah galak meninggalkan Islam, lemparkan aku dah apa-apa. Akhirnya sama raja tadi akhirnya dia disiapkannya panci tadi, bahkan dicontohnya dia panggil tawanan, dia lemparkan, dia masukkan yang ke panci tadi kan. Nyingok Abdullah bin Hudzafah nyingok nian kan. Akhirnya kata dia, kalau ya kan raja itu mikir mungkin ini belum nyangkonya main-main kan. Nah, raja tadi mungkin nak mastikan. Akhirnya setelah nyingok, ini beneran ini dilempar nih kan. Sampai dikatakan apa namanya, nimbul tulangnya kan. Dipaksa, kau masih tak kau dah galak murtad. Akhirnya kata Abdullah bin Hudzafah, aku masih mantap dalam keislaman aku dah galak meninggalkan Islam. Sikok lagi dipanggil, dilempar lagi. Tetap. Akhirnya sudah, kata raja, kalau udah 2 kali kan. Akhirnya kata raja, sudah, kau berarti mantap nian, ya sudah, disiapkan oleh raja nak dilempar dia ni kan. Pas nak dilempar, fabaka, nangis dia.
Abdullah bin Hudzafah ini nangis ketika lempar. Nah, akhirnya raja tadi ketawa dia. Oh, ini udah berubah, udah parah nak lempar, nangis ya. Akhirnya kau ini udah berubah, apa kata raja kan? Kalau kau nak ninggalkan Islam, balik lagi kita tak jadi, kau kelempar. Akhir kata Abdullah bin Hudzafah tadi, aku nangis katanya, bukan karena takut mati. Aku bukan takut mati. Aku nangis ini bukan karena aku takut nak dilempar. Akan tetapi walakini bakaitu haitsu laisa li illa nafsun wahid. Aku nangis ini karena aku sedih. Ngapa? Ngapo nyawa aku ini cuma siko. Ngapa? Karena senang dengan sahabat Nabi itu meninggal mati syahid itu yang dicari. Jadi kalau seandainya kata Abdullah bin Hudzafah nyawa aku ada 10 dilemparkan ke sini galau, tak apa-apa. Malah senang aku kan. Jadi keutamaannya itu besar orang yang meninggal mati syahid kan. Jadi malah senang sahabat aku nangis bahagia karena aku ini nak meninggal mati syahid kan. Oh ini akhirnya raja tadi dengar apa namanya jawaban Abdullah bin Hudzafah ini. Oh ini bukan apa namanya bukan takut malah senang. Akhirnya raja nyari cara lain dia. Akhirnya kata raja tarik dulu dia nih, tarik dulu. Heran nengok apa yang dikatakan Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya kata raja sudah, aku dah galak bunuh kau karena kalau dibunuh senang dia nih kan, itu yang dia cari kan. Dia ini memang senangnya dibunuh. Akhirnya sama raja tadi tak galak dia bunuhnya kan. Tarik lagi. Kata rajanya, sekarang aku unjuk kau pilihan lain. Ngapa? Qabil ra'si, cium kening aku. Kau cium kening aku, maka engkau akan aku bebaskan. Cium kening aku bebaskan. Akhirnya kata Abdullah bin Hudzafah, dah galak gitu. Aku tidak akan melakukannya kan. Maaf Al, aku tidak bakal melakukannya. Pak cuma nyium kening we kan. Tak jadi nyuruh murtad, nyuruh nyium kening we. Akhirnya dah galak, maaf Al. Akhir kata raja tadi, ini mikir lagi rajanya. Tadasar wa uzawwijuka binti wa uksimuka mulki. Akhir kata raja, murtadlah kau. Kaki aku nikahkan kau dengan anak aku. Raja nyingok ini hebat ini wong ini kan. Tak takut mati ini kan. Akhir kata raja tadi, murtadlah masuklah Nasara. Kaki kau aku nikahkan dengan anak aku. Dan aku akan bagi dua dengan kau kerajaan aku. Aku jadikan kau raja rewang aku kan. Kau jadi mantu aku. Kerajaan ini kita ngatur berdua kan. Kalau maafal kata Abdullah bin Hudzafah ini dah galak. Aku dah galak, aku masih tetap dalam keislamannya. Oh ini imannya sahabat luar biasa kan. Udah naik masih mantep. Akhir raja tu ngomong lagi, kata raja, qabil ra'si wa utliqaka wa utliqa ma'aka samanina minal muslimin. Akhir kata raja, cai ini be, kau cium kening aku bebaskan dengan kau tawanan 80 tawanan yang sama kau. Dia kan ditawankan dengan sahabat lain kan, ada 80 ikut umat Islam yang ditawan sama dia, bareng sama dia kan. Kau cium kening aku bebaskan kau dan 80 rewang kau Islam, aku bebaskan kau. Nah ini mikir dia, ngapa? Karena itu tadi membantu orang Islam. Dia mikir 80 ikut uang pacak terbantu gara-gara dia kan. Akhirnya kata Abdullah bin Hudzafah, amma hadhi fana'am. Oh, kali ini galak aku kan. Kali ini galak aku cium kening kau lah, bebaskan aku dan 80 rewang aku kan. Karena mungkin beliau ini kan kepalanya kan. Jadi yang 80 itu masih tanggung jawab beliau kan. Jadi beliau rela. Padahal apa namanya aib penghinaan umat Islam itu nyium keningnya wong yang wong Nasara tadi kan, raja tadi kan. Nah, ini itu zaman dulu. Tidak tahu kalau zaman sekarang mungkin beda lagi kan. Wong malah bangga dekat dengan yang kerajaan atau apa kan.
Akhirnya dilakukan, faqabbala ra'sahu, akhirnya Abdullah bin Hudzafah nyium kening raja tadi. Akhirnya dia dibebaskan dan 80 umat Islam dibebaskan berkat Abdullah bin Hudzafah tadi. Akhirnya mereka ini balik ke Madinah. Ketemu, disambut oleh Umar bin Khattab di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab nyambut dengan sahabat, kan tahu kan ini rombongan tawanan ini udah dibebaskan. Dia dan 80 orang ini dibebaskan. Sambut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya sama Sayyidina Umar dibalas. Sayyidina Umar mencium kening Abdullah bin Hudzafah. Dicium keningnya sama Sayyidina Umar. Nah, sering sahabat Nabi ngatoi Abdullah bin Hudzafah, kau ini nyium kening raja yang Nasoro ini, raja Romawi. Akhirnya dijelaskan sama beliau kan, aku nyium tapi berkat ciuman itu 80 uang dibebaskan. Jadi bukan penghinaan, malah bangga beliau kan, berkat aku, gara-gara aku 80 uang dibebaskan oleh raja Romawi tadi kan. Nah, ini mana sahabat Nabi. Jadi walaupun mereka hina, yang penting pacak nulung wong kan. Nah, hidup ini memang nikmatnya hidup itu kalau bermanfaat. Nah, kalau pacak ngenjuk faedah ke wong lain, lemak. Hidup ini ada guna itu lemak, dan tak lemak. Hidup ini kalau katik manfaat. Hidup ini katik guna selalu berhajat misalkan, atau tak pernah nulung wong, kita selalu ditolong wong, itu tak lemak. Hidup ini akan merasa nikmat ketika bermanfaat kan. Wong kalau kita tak katik, wong bingung kan, maksudnya apa, perlu dengan kita, itu lemak, itu dibutuhkan kan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tak lemak, tak dihargai, ya itu karena itu tadi kan, mungkin dari ilmu, keahlian itu kan perlu kan. Nah, jadi apalagi misalkan bermanfaat untuk agama. Hebat nih. Bermanfaat istilahnya azan, misalkan imam atau yang memang kalau kata kita orang bingung kan. Nah, ini bermanfaat buat agama kan. Nah, jadi itu suatu yang luar biasa. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad. Nah, ini faedah yang ketiga. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ini pengarang kitab Latif al-Haddad kan. Ulama besar, tapi di zamannya beliau ini tidak ada pulak lah kejingoan, tidak pulak lah nampak. Jadi dikatakan kalau perkumpulan ulama di zaman beliau ini, beliau tidak dipanggil wong. Beliau ini nampak kewaliannya, kehebatannya setelah beliau meninggal. Dan ini kebanyakan. Kadang wali itu wong hebat itu kadang baru kejingoan kalau sudah meninggal, baru tahu wong, ternyata dia ini hebat, banyak. Dulu tak pulak lah diperhatikan kan. Dan aslinya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini motivasi buat kita kan. Karena beliau ini dari kecil kena penyakit, tak baca nyingok, buta. Jadi beliau ini buta dari kecil. Pas kecil itu kena penyakit, akhirnya tak baca nyingok. Tapi hafal Al-Quran dan jadi ulama besar. Tak baca nyingok. Nah, kita yang diinjak oleh Allah nikmat baca nyingok, dan juga tapi itulah tadi beda sama beliau kan. Nah, jadi semangat. Kalau semangat itu bisa. Jadi dikatakan banyak wong yang jadi wali gara-gara tak baca nyingok. Karena maksiat itu sering dari mata ini kan. Mata ini, ya kalau matanya tak nyingok, berarti tak pernah nyingok maksiat dia kan. Nah, itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, laisal akil mayumayyizu bainal khairi wa syarr. Bukanlah orang yang berakal itu yang pacak membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi wong yang berakal atau wong yang pintar itu, kata Imam Haddad, bukan yang tahu yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus.
Oh ini bagus, ini tidak bagus, itu tidak ada pinter. Itu biasa be, itu bukan wong yang pinter. Ngapa? Karena wong yang biasa be kadang tahu homer itu tidak bagus, minuman keras itu bahaya. Kadang wong tidak ada sekolah juga tahu dia. Oh misalkan yang diharamkan oleh Allah, mencuri, berzina itu tidak bagus, tidak ada peluang pinter. Itu wong biasa be lagi tahu yang mana yang bagus, yang mana sholat itu bagus, itu wong wong biasa be tahu. Tapi kata Imam Haddad, yang hebat itu atau yang pintar itu adalah mayumayyizu bainal khairain wa sarri sarrain. Wong yang hebat itu yang pacak membedakan yang mana yang paling bagus antara dua yang bagus. Ini bagus, sikoknya juga bagus. Tapi yang mana yang lebih bagus? Ini apa itu? Pacak dia membedakan, oh ini berarti pintar ini bagus hebat. Contohnya lagi sholat, tidak tahu ada tamu datang. Lagi sholat ada tamu. Sholat bagus, menjamu tamu bagus juga. Nah yang mana yang lebih bagus ini? Ini bagus, ini bagus. Yang mana kita dulukan? Nah ini kalau pacak membedakan, ini bagus, pintar. Ya kita jengok. Tamunya datang di waktu apa kan? Ya sekalian ngajari tamu kan. Kalau datangnya di waktu memang waktu istirahat malam, udah usah temui kan. Ini ngajari dia berarti biar dia kalau bertamu jangan jam wong istirahat kan. Kalau seandainya tamu itu bertamu yang waktu santai dan dia juga sholatnya sholat sunnah, ya tinggalkan sholat sunnah pacak. Habis jamu tamu balik lagi sholat lagi pacak kan. Temui tamu dulu kan. Tapi kalau sholat wajib jangan, apalagi udah di sejadah kan. Sholat wajib kita nih kan, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah mereka nunggu kan. Faya'rif ayu khairi min arjah fayatba'ahu wa yusarrin akbah fayatruku. Nah, itu juga kejelekan. Oh, ini jelek. Oh, ini tidak bagus juga. Yang mana yang paling tidak bagus? Nah, pacak medakan ini termasuk wong yang pintar kan. Dan penting ini, mana ceritanya dulu ada sikok wong kan. Ada sikok Barseso atau siapa? Yang jelas dia ini ibadah, ahli ibadah. Pas dia lagi ibadah, akhirnya ada setan. Setan marahi dia, ibadah juga, ibadahnya lebih banyak dari setan tadi. Setan ini ibadah lebih banyak daripada dia kan. Setan yang menyerupai manusia. Akhirnya bingung dia nih, mana kau baca ibadah lebih banyak dari aku kan? Aku ini ibadah udah banyak, tidak tahu kau ini ibadahnya lebih banyak lagi. Akhirnya kata setan ini, aku ini dulu maksiat dulu. Jadi kalau kau tidak banyak maksiat macam aku, kau itu harus maksiat dulu. Kaget tobat. Nah, tobat itu semangat kau akan ibadah kau bakal banyak. Akhirnya bingung dia, ibadah apa dosa apa yang aku lakukan? Akhirnya kata setannya, kau ditawari bunuh wong. Jadi kau bunuh wong. Akhirnya kata ini ahli ibadah ini, kalau bunuh wong itu takut aku kan. Galak aku bunuh. Akhirnya berzina kata dia, kau berzina. Tak ada, itu dosa besar, dah galak. Akhirnya kata setan, dosa yang ringan, dikit deh. Apa itu? Minum homer. Nah, disuruh minum homer. Nah, ini wong tak tahu. Dia tak tahu homer itu induk daripada segala maksiat kan. Jadi katakan umul khaba'is. Ibu daripada segala dosa-dosa besar itu minum homer itu kan. Akhirnya dia minum homer. Dah tahu pas minum homer, mabuk dia nih kan. Dia berzina, habis berzina ketakutan dia. Dia bunuh betina tadi kan. Akhirnya dosa tadi dia lakukan gara-gara minum homer. Nah, ini salah. Jadi dia tak tahu salah milih kan. Nah, jadi harus pintar gitu, harus tahu yang mana yang ini tak bagus, ini tak bagus. Tak kata pilihan lagi nih, pilihan 2 ekor inilah harus gawikan salah sikok. Yang mana ini apa ini? Nah,
Kalau pacak meda kan berarti kita termasuk wong yang yang pinter kan. Qala Imam Junaid, terakhir berkata Imam Junaid, Sayyidah Taifah, ini pemimpinnya ulama sufi. Ya, pemimpinnya itu Imam Junaid, terkenal ulama besar di Baghdad, di Irak. Ini Imam Junaid ini Al-Baghdadi, beliau mengatakan as-sadiq yataqallabu fi yaumi arba'ina marrah. Wong yang sodik itu, wong yang jujur, wong yang benar itu ragu setiap hari 40 kali. Ragu. Kalau ngawi kan ini dia ragu. Ini wong yang sodik. Tapi kalau wong yang muroi, kalau wong yang riya, mantap di suatu perbuatan 40 tahun tidak dogoya dia, mantap 40 tahun. Nah, ini wong yang tidak benar kan. Ngapo cah itu? Ini kata Imam Nawawi, karena wong yang sodik itu ya duru ma'al haqqi haisudar. Wong yang jujur itu mencari kebenaran. Yang dia cari itu kebenaran. Jadi kadang dia udah milih A, bingung dia A apa B. Nah, itu makanya Imam Syafi'i itu mazhabnya dua dulu. Ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Mazhab qadim ini waktu beliau di Irak. Jadid itu ketika beliau di Mesir. Nah, ketika beliau masuk ke Mesir, beliau nyingok, ini banyak mazhabnya yang harus diperbaharui ini kan. Soalnya dia ngomong di Baghdad, tidak tahu di Mesir dia nyingok tidak sesuai. Akhirnya beliau rubah. Nah, jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid, Imam Syafi'i kan. Nah, jadi qaul jadid, jadi Imam Syafi'i meloi kebenaran. Kalau memang salah, ngakui beliau salah, sudah ditarik lagi omongannya kan. Yang dulu aku pernah ngomong itu tidak benar. Yang benar yang aku omongi sekarang. Nah, berarti meloi kebenaran. Tapi ada uang itu tadi muroi tadi ahmak kan. Kalau dia ngomong A itulah. Dia tahu salah A tadi, tetap dia nak A itulah. Nah, ini berarti tidak benar. Kita harusnya meloi kebenaran kan. Di mana ada kebenaran itu kita peloi. Jadi wong yang sodik tadi bingung dia kan. Sampai ada cerita satu ulama zaman dulu kan. Ulama debat. Ini bersihnya hatinya wong dulu kan. Wong zaman dulu hati mereka itu bersih kan. Jadi debat. Yang si kok ngomong halal. Si A ngomong halal, si B ngomong haram. Keluarkan dalilnya. Si A ngeluarkan dalilnya, si B ngeluarkan dalilnya kan. Ngeluarkan dalil gitu. Akhirnya habis dari debat itu, asalnya kan si A ngomong halal, si B ngomong haram kan. Gak tahu pas habis debat tadi, mereka yang si A tadi yang asalnya dia ngomong halal berubah, dia jadi ngomong haram kan. Yang si B yang asalnya dia ngomong haram, dengar jawaban si A tadi, dia berubah pikiran, dia jadi ngomong halal. Nah, ini ulama dulu kan. Jadi setelah mereka berdua ini debat, akhirnya bukannya mantap dengan pegangan nyingok dalil yang salah sih kok, ini nyingok dalil itu, ini nyingok dalil. Akhirnya mereka berubah pikiran. Ngapa? Karena mereka ini meloi kebenaran kan, meloi keyakinan dan tidak ada ahmak. Wong zaman dulu kan, tidak ada gengsi. Oh, aku kalau ini, kadang kan kita kalau apalagi debat-debat itu kan, udah telanjur ngomong, malu madai aku, tidak ada ini salah kan, biarlah yang penting keras-keras dulu. Nah, ini tidak benar kan. Kalau kita tidak ada meloi kebenaran. Jadi ini sedikit motivasi untuk kita agar supaya kita selalu membantu umat Islam kan, membantu wong yang perlu bantuan, dan keutamaannya luar biasa. Sampai dikatakan memenuhi hajat satu orang Islam itu seperti i'tikaf 10 tahun. I'tikaf di masjid 10 tahun, satu hajat uang Islam kita penuhi. Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Dan yang menceritakan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, aku dengar pernah Nabi Muhammad ngomong, sekali kita memenuhi hajat uang Islam, pahalanya seperti i'tikaf 10 tahun. Nah, jadi keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa bantu. Tidak ada harus dengan duit kan. Kadang membantu dengan tenaga, membantu dengan
ucapan wong minta sampaikan be, tolong sampaikan sama si fulan itu ini udah kita modal nyampaikan tapi nolong ngapa karena kita dekat dengan wong tadi kan kita sampaikan. Nah ini juga membantu, jadi membantu wong Islam ini keutamaan yang luar biasa. Nah ini sedikit, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT taufik dan hidayah menjadi orang-orang yang selalu bisa membantu orang Islam, dan kita bisa ngamal kenapa kita dengar pada pagi hari ini. Hada ma'akulakum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina wa li baina qulubina wahdina subul salam najina minaz zulumati ilan nur wajib sama dhahara minha wa batan. Allahumma inna sakal huda wa tuqa wal afifah wal ghina wal afiyah wa yaqin wa sabata alal haq wa la fa'idal islam wa jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.